Teman-teman, perkenalkan nama saya Rahel Setama Sinorat. Saat ini saya duduk di bangku kelas 11 Alam 1. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang proses perkembangan embrio di dalam rahim. Tapi sebelumnya, jangan lupa like, subscribe, and comment guys. Oke, kita akan membahas tentang proses perkembangan embrio di dalam rahim. Nah, kita langsung saja ya. Telur yang telah dibuahi oleh sperma itu akan nantinya membentuk zigot. Nah, kemudian zigot ini nantinya akan digerakkan oleh silia oviduk menuju uterus. Nah, setelah kira-kira 24 jam, terjadilah pembelahan sel. Pembelahan sel ini biasa disebut dengan cleavage. Nah, pembelahan ini terjadi saat telur yang dibuahi bergerak dari oviduk ke uterus kira-kira selama 3-5 hari. Kita boleh melihat gambar di samping. Nah, sel telur yang sudah dibuahi akan mengalami pembelahan menjadi 2 sel, 4 sel, 8 sel, 16 sel, sampai akhirnya akan menjadi satu kelompok sel baru yang berbentuk bundar seperti buah murbei yang disebut stadium morula. Nah, kita ingat bersama ya, itu disebut dengan stadium morula. Nah, morula ini nantinya kemudian membentuk bola berongga. Bentuk ini disebut dengan blastosit. Nah, blastosit inilah nanti berdiferensiasi menjadi 3 bagian. Yang pertama, sel-sel terluar itu disebut dengan tropoblas. Yang kedua, sel-sel bagian dalam disebut dengan embrioblas. Yang ketiga, rongga berisi cairan disebut dengan blastozoel. Nah, proses pembelahan morula menjadi blastosit disebut dengan blastulasi. Sekali lagi, proses perubahan morula dari blastosit disebut dengan blastulasi. Sudah, blastosit kemudian turun ke uterus dan menurunkan atau menanamkan diri di endometrium atau melakukan biasa disebut dengan implantasi. Nah, implantasi ini biasanya terjadi pada hari ke-7 atau hari ke-8 biasanya, ya. Implantasi ini terjadi karena sel tropoblas ini tadinya mengeluarkan enzim proteolitik. Selanjutnya, embrioblas membelah diri sehingga menjadi satu kelompok sel yang sedikit menonjol dan itu diberi nama dengan bintik benih. Sel-sel lapisan tropoblas nantinya akan mengeluarkan semacam cairan, sehingga antara tropoblas dan bagian bintik benih itu seperti terpisah. Nah, dan antara keduanya ini pun, itu nantinya terbentuk seperti suatu ruangan yang berisi cairan yang makin lama itu nanti makin luas. Nah, akan tetapi, antara bintik benih dan tropoblas ini masih saling berhubungan pada satu tempat yang dinamakan itu selom. Nah, semua stadium ini dinamakanlah itu dengan blastula. Nah, setelah terjadi blastula, maka stadium selanjutnya adalah stadium gastrula. Nah, di dalam stadium ini, itu nantinya bintik benih mengalami pertumbuhan sel. Pertumbuhan sel yang berbeda-beda tapi ya. Pertumbuhan sel ini nantinya akan membagi-bagi diri menjadi beberapa lapisan sel-sel yang berlainan sifat. Nah, sifatnya itu antara lain seperti membentuk ektoderm. Ektoderm ini tuh lapisan luar yang dekat dengan tropoblas. Sudah, yang kedua itu lapisan endoderm. Endoderm ini lapisan dalam yang sedikit menonjol ke dalam ruangan ektoderm. Nah, dan yang ketiga dan yang terakhir yaitu mesoderm. Itu lapisan tengah. Nah, saat embrio tumbuh, endoderma inilah nantinya yang akan berkembang menjadi alat pernapasan
dan sejumlah organ lainnya. Sedangkan mesoderma itu nantinya akan membentuk peritoneum, otot, tulang, dan jaringan ikat lainnya. Sedangkan ektoderma inilah nantinya yang akan membentuk kulit dan sistem saraf. Jadi begitu. Sekian dulu video dari aku. Jangan lupa like, comment, dan subscribe guys. Thank you for watching.